Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan atau menginput data-data di file kalkulator harga jual. Setelah mengklik link, maka teman-teman akan langsung ada tampilan seperti ini. Tinggal diklik aja make a copy. Tunggu sampai filenya terbuka seperti ini. Teman-teman bisa merename ini jadi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu untuk tampilannya, jika tampilannya terzoom besar banget kayak gini, nanti melihatnya akan agak susah, jadi dikecilin dulu aja supaya tampilannya bagus dan enak untuk diedit. Nah, di dalam file ini ada 4 sheet yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama yaitu database. Di sini di sheet database ini akan berisi item-item yang akan dijual. Nah, di sini peraturannya teman-teman bisa mengisi yang di warna hijau atau warna putih aja. Jangan mengedit yang warnanya abu-abu atau grey. Nah, di sini ada kolom-kolom seperti SKU, deskripsi, supplier, harga total, quantity, satuan, dan harga per unit. Nah, di sini saya memasukkan contohnya, saya jualan celana dalam magnetik ini dengan harga kulaan saya per bijinya itu 3.250 untuk satu celana dalam. Nah, di sini saya nanti menjualnya itu per paket isi 3. Jadi di sini saya kasih keterangan satu pak isi 3. Tapi harganya ini adalah harga satuan. Selain itu, teman-teman bisa memasukkan item-item yang mendukung penjualan teman-teman seperti ada kotak packaging, lalu lakban, stiker, resi, thank you card, bubble wrap ini bisa dimasukkan nominalnya sesuai dengan harga kulaan teman-teman itu dimasukkan di harga total. Nah, jika perlu teman-teman bisa memasukkan SKU atau supplier di sini, tapi saya di sini tidak mewajibkan, jadi saya kosongnya aja. Di sini ada bubble wrap, belinya 90.000 itu bisa untuk quantity packingnya 300. Jadi satu kali packing itu teman-teman butuh mengeluarkan biaya sebesar 300. Begitu juga untuk thank you card, stiker resi, lakban, dan kotak packaging. Thank you card kulaknya saya 20.000 isi 100. Jadinya per packaging nantinya tak kasih thank you card 1, berarti nominalnya jadi 200. Itu penjelasannya. Saya rasa di sini udah jelas, kita lanjut ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua yaitu kalkulator HPP. Nah, di sini peraturannya gampang, teman-teman hanya boleh mengedit di kolom yang berwarna putih aja kayak gini. Ini teman-teman bisa diedit. Tapi yang warnanya lain seperti abu-abu atau pink ini, teman-teman jangan mengeditnya karena ini berisi rumus. Sekali nanti diedit, maka bisa error akhirnya nanti. Di dalam kolom nama produk, teman-teman bisa mengisikan nama terserah aja sebagai pengenal. Di sini saya mengisikan paket boxer magnetik jualan di Meta Ads. Lalu yang perlu kita isi selanjutnya di tabel kalkulasi produk. Di tabel yang paling kiri itu teman-teman tinggal memilih drop down. Ini diambil dari database yang sudah teman-teman masukkan tadi. Misal di sini produknya yang ada di dalam paket itu ada celana dalam cowok magnetik. Nah, di sini karena satu paketnya isi 3, kuantitinya saya isi 3. Sehingga final cost-nya untuk produk itu 9.750 alias unit price harga kulaan kita tadi dikalikan 3 karena satu paketnya isi 3. Itu aja, misal di dalam paket ini teman-teman menambahkan bonus lah atau apa itu bisa ditambahkan di sini. Nah, untuk tabel yang kedua di bawahnya yaitu kalkulasi biaya packing. Di sini teman-teman bisa memasukkan keperluan packing teman-teman itu apa aja. Di sini saya memberikan contoh ada kotak packaging, laban, stiker, thank you card, bubble wrap, dan lain-lain. Jika ingin menambahkan, teman-teman bisa langsung diklik aja lalu klik di sini. Ini terkoneksi langsung dengan database. Masukkan kuantitinya, maka langsung total cost-nya terhitung seperti ini. Artinya di sini adalah setiap satu paket itu teman-teman mengeluarkan biaya 1.500 ini tadi. Lalu kolom selanjutnya yaitu kalkulasi biaya pekerja. Apabila teman-teman membayarkan komisi ke customer service bisa dimasukkan di sini. Komisinya customer service per paketnya 2.000 itu dimasukkan di sini. Misal ada orang yang packing, komisinya per packing itu 1.000 dimasukkan di sini juga. Sehingga biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk satu paket itu 3.000, komisi CS-nya 2.000, komisi packingnya 1.000.
Di tabel selanjutnya itu ada kalkulasi biaya kirim. Ini dimasukkan jika contohnya teman-teman itu menggratiskan ongkos kirim, jadi bisa dimasukkan di sini. Ongkos kirim yang digratiskan itu berapa? Itu dimasukkan di sini. Nominalnya, keterangannya nanti terhitung total cost-nya di sini. Yang lainnya itu biasanya saya menambahkan biaya tak terduga, biaya yang bisa tiba-tiba muncul itu dimasukkan aja ke kalkulasi biaya lain-lain ini. Biasanya saya tambahkan 1.000 atau 2.000 terserah teman-teman. Ranknya berapa? Ingin memasukkan biaya tak terduga itu. Jaga-jaga nanti ada biaya-biaya yang tidak kita duga yang muncul akhirnya ketika terjadi penjualan. Jika udah selesai, teman-teman bisa balik ke atas, lalu di sini itu bisa tampil kalkulasi produknya. Kalkulasi produk dari paket teman-teman itu 9.750, lalu biaya packingnya 1.500, biaya pekerja komisi-komisi itu tadi 3.000, biaya kirimnya 0, biaya lain-lain itu 1.000, sehingga ketemu harga pokok penjualan per paket yang teman-teman jual itu adalah 15.250. Nah, selanjutnya ada dua jenis kalkulasi harga jual yang bisa teman-teman isikan. Yang pertama yaitu markup by presentase dan yang kedua itu markup by target harga jual. Saya lebih suka yang kedua, target harga jual, tapi saya akan contohkan dulu yang pertama, presentase. Nah, dari harga pokok penjualan ini teman-teman mau meng-up sampai berapa persen? Di sini saya contohkan dengan HPP kayak gini, saya markup sampai 550%. Sehingga dari HPP 15.250 itu tadi, harga jual saya itu jadi ketemunya 99.125 atau kita bilangkan 99.000 aja. Keuntungannya itu 83.000. Nah, di sini ada kolom diskon maksimal per penjualan juga atau pajak penjualan. Diskon maksimal ini bisa dipakai customer service ketika mau closing. Misal dengan harga 99.000 ini tadi atau markup 550%, si customer service ini masih bisa memberikan diskon untuk closing supaya customer itu closing itu maksimal di 10% dari harga jual ini. Sekitar Rp9.000 itu bisa dimasukkan di sini. Atau jika enggak, teman-teman bisa ubah ini jadi 0. Gini. Gitu. Tapi ini saya masukkan 10% aja untuk jaga-jaga. Pajak penjualan, biasanya teman-teman kalau bayar pajak setiap tahun itu pajaknya berapa? Itu dimasukkan di sini. Kalau saya masih UMKM, omset di bawah 4,5 miliar satu tahun itu masih kena pajaknya 0,5%. Jadi di sini saya masukkan 0,5%. Kenapa harus dimasukkan pajak penjualan di sini? Supaya teman-teman nanti nggak kaget akhir tahun tiba-tiba disuruh bayar. Padahal kita nggak pernah memasukkan pajak penjualan itu ke harga jual kita. Nah, kayak gitu. Nah, dengan memasukkan ini aja, teman-teman itu bisa langsung ketemu. Margin keuntungannya berapa? 83.000. Diskon maksimal penjualnya berapa? 90.000 keuntungan, pajak penjualan, dan lain-lain. Sehingga teman-teman itu ketemu HPP-nya berapa, keuntungannya berapa, harga jualnya berapa. Nah, harga jual ini, harga jual dari final ketika sudah dipotong pajak. Nah, kelihatan keuntungan teman-teman itu 73.000 ini tadi. Itu kalau teman-teman jualnya langsung, nggak pakai iklan. Nanti kalau pakai iklan kita bahas di sheet selanjutnya. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kalkulasi harga jual berdasarkan target harga jual. Ini favorit saya biasanya langsung pakai ini. Saya nggak perlu mikir markup presentasi sampai berapa, langsung saya masukkan harga jualnya berapa di sini. Misal saya ingin jual ini di harga 99.000, langsung aja diisi di sini 99.000. Diskonnya berapa? Diskon itu tadi 10%, lalu pajaknya 0,5. Di sini saya menghitung kemungkinan terburuk si CS itu memberikan diskon 10% sehingga aslinya harga jual saya itu 89.000 ini tadi. Gitu. Masih ada keuntungan sekitar 73%. Nah, itu aja untuk menghitung HPP. Jadi teman-teman bisa tahu HPP harga pokok penjualan setiap produk teman-teman itu berapa. Untuk sheet ini udah selesai, lanjut. Jika teman-teman itu beriklan menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads atau TikTok Ads, biasanya itu familiar dengan namanya cost per purchase atau cost per result. Nah, di sini teman-teman bisa membuka call sheet yang ketiga di settingan iklan. Perhitungan di settingan iklan ini dapat digunakan atau digunakan sebagai acuan bagi teman-teman yang menggunakan paid traffic, baik itu Meta Ads maupun TikTok Ads, untuk menentukan batas cost per result dalam menjalankan iklan, sehingga teman-teman itu tahu
kapan saatnya mematikan iklan atau melakukan scale. Jadi masalahnya biasanya kalau teman-teman itu baru beriklan, itu masih bingung bagaimana kapan saatnya mematikan iklan atau kapan saatnya scale up atau menambahkan budget. Sama aja di sini teman-teman hanya boleh mengedit atau menambahkan di kolom yang warnanya putih dan jangan mengedit atau mengubah apapun yang ada di kolom selain warna putih. Yang pertama yang harus teman-teman setting dulu yaitu ekspektasi profit bersih per salesnya itu berapa. Di sini sudah ketahuan harga pokok penjualan yang sudah kita hitung di sebelumnya yaitu 15.200 dan saya mengharapkan per satu penjualan itu ada profit 20.000. Ini bisa teman-teman setting menurut keinginan teman-teman sendiri. Misal 30.000 juga boleh, 50.000 juga boleh. Nah, itu tergantung teman-teman sendiri. Selanjutnya, sama seperti sheet sebelumnya, kita ada kalkulasi menentukan target CPR itu berdasarkan dua tipe. Yang satu markup persentase dan yang kedua berdasarkan target harga jual. Tentu saja kalau saya pribadi saya lebih menggunakan target harga jual ini tadi daripada yang markup persentase. Karena menurut saya itu lebih gampang. Tapi kalau menurut teman-teman pengennya pakai markup persentase juga bisa. Terserah senyamannya pakai yang mana. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman setting yaitu detail lead-nya. Nah, lead teman-teman itu pakai apa? Biasanya pakai short form, CTWA atau click to WhatsApp, full form atau custom. Berdasarkan detail lead ini, teman-teman nanti akan bisa menentukan target closing rate dari customer service. Misal saya menggunakan short form ini tadi. Nah, target closing rate-nya kalau lead-nya itu berbentuk short form, maka target closing rate-nya 60%. Artinya jika ada 10 leads, itu 6 leads harus closing. Nah, itu juga berlaku untuk full form, itu biasanya 90%. Jadi, kalau ada 10 lead, 9 lead harus closing. Atau biasanya CTWA ini biaya iklannya lebih murah, tapi lead-nya itu closing-nya susah. Biasanya dari 10 orang yang masuk, lead-nya masuk 10 orang, itu cuma 3 orang yang closing. Ini tergantung teman-teman settingan iklannya pakai apa, pakai CTWA, short form, atau full form. Atau teman-teman punya closing rate sendiri. Misal saya punya standarnya closing rate saya itu di angka 50%. Karena di sini settingannya nggak ada 30, 60, dan 90. Teman-teman masukkan di custom. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini. Ini tinggal diketik aja 50. Nah, dengan menginput itu aja, teman-teman bakal langsung mengetahui CPR maksimumnya berapa, CPR idealnya berapa, cost per purchase-nya berapa. Apa itu CPR maksimum? CPR maksimum itu adalah CPR di mana teman-teman kalau sampai melewati ini, CPR-nya melewati nominal ini, maka teman-teman bisa dipastikan akan boncos. Karena di CPR ini aja itu teman-teman sudah BEP atau break even point, artinya marginnya habis. Tapi kalau teman-teman bisa di CPR ideal atau bahkan lebih murah daripada CPR ideal, maka dipastikan teman-teman akan profit. Karena di CPR ideal ini aja teman-teman akan bisa mendapatkan profit 20.000 seperti yang sudah teman-teman setting tadi. Jadi silakan menemukan CPR itu sesuai dengan CPR ideal ini atau lebih murah. Kalau lebih murah berarti keuntungan teman-teman itu akan lebih banyak. Di sini sudah ada juga settingan harga colek untuk landing page dan harga final untuk landing page-nya berapa. Contoh ini aja tinggal dimasukkan harga coleknya 165.000, harga finalnya 99.000 kayak gitu. Dari mana ini 165.000-nya? Ini saya hitung dari 40% dari harga final. Kenapa 40%? Karena diskon orang untuk berbelanja itu kalau di bawah 20% itu kurang menarik, kalau di atas 50% itu biasanya ngibul. Jadi kita ambil jalan tengahnya, biasanya itu di angka 30% atau 40%. Itu lebih meningkatkan consideration orang untuk membeli dari kita. Nah, yang kedua, selain berdasarkan markup persentase yang biasa saya gunakan adalah target harga jual. Ini penjelasannya sama, cuma ini berdasarkan harga jual aja sudah kita setting di sebelumnya di kalkulator harga pokok penjualan tadi. Jadi tinggal dimasukkan aja sama settingannya mau short form, full form, click to WA, atau pakai custom. Nah, cara membacanya juga sama. Lanjut, kita ke sheet yang terakhir yaitu tabel hasil.
Nah, yang terakhir adalah tabel hasil. Nah, dari data-data itu tadi teman-teman bisa mengumpulkan hasilnya untuk produk ini saya tulis HPP-nya berapa, markup-nya berapa, diskonnya berapa dan lain-lain diisi di sini. Kompetitor-kompetitor itu bisa dimasukkan di kompetitor 1, kompetitor 2 dan kompetitor 3 ini sehingga teman-teman nanti akan tahu harganya melawan kompetitor itu masih layak atau kita lebih mahal. Itu biasanya nanti tandanya ada di sini. Nah, setelah menyelesaikan satu produk, teman-teman bisa melanjutkan ke yang lain. Misal ini ada paket boxer magnetik untuk cowok, nanti ada paket celana dalam untuk cewek, lalu barang-barang yang lain itu bisa dimasukkan di sini semua. Jadi nantinya kalau teman-teman mau ngecek HPP-nya berapa, lalu harganya berapa, keuntungannya berapa, itu bisa pakai tabel hasil ini. Itu aja, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.